Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat semuanya, pada kesempatan ini Kak Syifa, mahasiswi PGMI semester 7, akan berkisah mengenai kisah Nabi Ismail alaihi salam. Persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, di sini Kak Syifa akan menjelaskan mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Ada yang tahu Nabi Ismail merupakan salah satu nabi yang masih keturunan dengan nabi kita semua. Ada yang tahu nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Dalam silsilahnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, otomatis pasti bertemu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ini Kak Syifa akan sedikit bercerita mengenai Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu berdoa kepada Allah untuk meminta seorang keturunan. Dengan terus bertahun-tahun Nabi Ibrahim meminta doa kepada Allah untuk diberi keturunan, berdoa terus untuk diberi keturunan, dan pada akhirnya istri Nabi Ibrahim yang bernama Bunda Hajar hamil, kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, setelah beberapa hari Nabi Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail dan Bunda Hajar ke suatu tempat. Dengan menggunakan unta, Nabi Ibrahim membawa Bunda Hajar dan Nabi Ismail dari Palestina ke Mekah. Di Mekah, di salah satu gurun pasir yang amat tidak ada apapun dan tidak ada kehidupan apapun di sana. Bunda Hajar hanya mengikuti apa kata suaminya. Kemudian setelah sampainya di Mekah, Nabi Ibrahim akan bergegas kembali ke Palestina. Namun di sana dihadang oleh Bunda Hajar. Dan Bunda Hajar pun berkata, "Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di sini? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di sini?" Namun dengan berat hati Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya menggunakan unta. Dan Bunda Hajar pun masih mengikuti Nabi Ibrahim. Pada ketika Bunda Hajar pun berpikir dan diberi mendapatkan berpikir, kemudian Bunda Hajar berkata, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jawaban Nabi Ibrahim, "Ya." Kemudian Bunda Hajar pun berkata, "Wahai suamiku, jika ini perintah dari Tuhanmu, maka aku yakin dia tidak akan menelantarkanku dan anakku." Dan dengan berat hati pun Bunda Hajar ikhlas ditinggal oleh suaminya di padang pasir yang tidak ada kehidupan, berdua dengan Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Ismail kecil dan alhamdulillah dengan berbagai macam cobaan dan tantangan bisa dilewati oleh Bunda Hajar dan Ismail. Dan pada akhirnya ketika itu Nabi Ismail kecil kehausan. Kemudian dia ingin minum. Diangkatlah Nabi Ismail oleh Bunda Hajar, kemudian disusui, tetapi air susu Bunda Hajar habis, tidak keluar lagi, dan persediaan air pun tidak ada. Dan pada saat itu Bunda Hajar berlari ke suatu bukit yang dinamakan Bukit Marwah. Nah, Bunda Hajar di sana berlari, kemudian melihat sekeliling, melihat kehikmat apakah ada air atau kehidupan di sana, namun Bunda Hajar tidak menemuinya. Kemudian Bunda Hajar berlari lagi ke bukit yang satunya, itu Bukit Sofa. Nah, di sana Bunda Hajar pun melihat kembali dan tidak menemui air sedikit pun. Kemudian Bunda Hajar melakukannya sebanyak 7 kali. Nah, di saat di Bukit Sofa, Bunda Hajar mendengar
kemudian Bunda Hajar melihat kepada suatu titik. Di sana turunlah malaikat Jibril yang sedang mengeruk pasir di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan di sana muncullah air. Kemudian Bunda Hajar pun berlari menghampiri Nabi Ismail dan kemudian meminumnya. Singkat cerita, ada satu kaum di Mekah, dan ini akan menempati kota Mekah ini. Kaum ini yaitu suku pertama yang menempati Mekah, yaitu kaum Zulhum. Nah, kaum ini amat mencari sumber air, amat mencari kehidupan gitu ya. Nggak ada sumber air di Mekah itu. Dan pada akhirnya kaum ini melihat suatu titik itu di mana di sana banyak burung, yang menandakan bila banyak burung maka ada sumber air di sana. Dan kaum Zulhum pun menghampiri Bunda Hajar dan meminta air tersebut. Kaum Zulhum berkata kepada Bunda Hajar, bolehkah kami meminta air ini? Dan Bunda Hajar pun menjawab, ya boleh, kalian boleh memintanya asalkan kalian tidak memiliki air ini. Air ini yang dinamakan kalau sekarang itu namanya air Zam-Zam. Yang sampai hari ini juga air Zam-Zam terus ada dan terus mengalir kayak gitu ya di sumur Zam-Zam itu. Kemudian singkat cerita, setelah bertahun-tahun lamanya dan Nabi Ismail pun tumbuh besar, akhirnya Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail kembali. Namun dalam cerita ini poin yang sangat penting. Ketika Nabi Ibrahim datang kembali kepada Nabi Ismail dan Bunda Hajar, Nabi Ibrahim pun memanggil Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku untuk menyembelihmu. Apa yang kalian pikirkan? Mungkin kalian akan bertanya-tanya kan, kalau kalian diminta oleh ayah kalian dengan ayah kalian mendatangi kalian terus lantas bertanya, wahai anakku, apakah kamu ingin disembelih? Aku mendapat perintah bahwa aku harus menyembelihmu, maka kita akan menolaknya. Namun dengan kesabaran Nabi Ismail menerima, wahai ayahku, kalau ini perintah Tuhanmu, maka laksanakanlah. Sesungguhnya di antara perintahnya maka ada kesabaran. Nah, dengan kesabaran Nabi Ismail yang sangat diuji dari kecil, mulai dia lahir, dia harus dibawa ke sebuah tempat dan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah besar, dia harus disembelih disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Ismail amat sekali sabar dengan apa yang Allah takdirkan atas kehidupannya. Nah, poin penting dari cerita ini, kita harus memiliki sifat sabar seperti mana Nabi Ismail alaihissalam. Mulai kecil sampai dewasa, dia terus diuji dengan segala macam kehidupan, namun dia masih sabar dan tetap menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semua, kita harus bisa menerapkan sifat sabar yang ada pada diri Nabi Ismail alaihi salam. Nah, mungkin itu sedikit cerita mengenai kesabaran Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.